خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, menikah adalah suatu impian bagi setiap insan yang telah mendapatkan pasangan. Selain itu, menikah adalah sebuah ibadah, merupakan sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikah adalah sunatku. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunatku, maka dia bukan dari golonganku. Selain itu Rasulullah juga bersabda, idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfu dinihi falyattaqillah fin nisfil baqi. Ketika seseorang hamba telah menikah, maka sesungguhnya dia telah mencapai kesempurnaan setengah dari agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah untuk setengah agama yang lain. Artinya, dengan kita menikah, maka separuh agama kita telah disempurnakan oleh Allah. Tinggal separuh yang lain bagaimana kita menyempurnakannya. Itulah dalil tentang nikah sebagai suatu ibadah bagi setiap muslim dan muslimah. Sehingga seorang hamba melakukan ibadah, maka setan akan merasa tidak suka. Setiap hamba yang melaksanakan sholat, maka setan akan mencoba untuk menggoda. Begitupun juga dengan pernikahan. Maka di dalam pernikahan setan akan menggoda bagaimana caranya supaya pernikahan ini batal, supaya ibadah terlama ini bisa rusak. Berbagai tipu daya dilaksanakan oleh setan. Di antaranya, terkadang karena beda pendapat, akhirnya timbullah pertengkaran, percecokan di antara suami istri. Ini termasuk tipu muslihat setan yang tidak perlu kita ikuti. Terkadang hal itu hanya ditimbulkan oleh masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang sepele yang seharusnya tidak diperdebatkan. Yang kedua, terkadang godaan itu muncul lewat mertua. Ada ketidakcocokan dengan mertua, dan saat itulah setan membisiki supaya ada pertengkaran antara mertua dengan menantu. Ini adalah cobaan yang kedua. Maka dari itu, bagaimana orang setelah menjalin pernikahan bisa mempertahankan ikatan suci tersebut? Yang ketiga, keadaan ekonomi yang timpang. Terkadang orang setelah menikah akan mengalami ekonomi yang turun tanpa pernah ia sangka. Saat itulah kesetiaan diuji. Saat itulah jalinan pernikahan diuji. Bagaimana bisa mempertahankan pernikahan ini hingga akhir hayat, atau pernikahan ini akan rusak begitu saja. Selain itu, ada godaan yang terparah, yaitu orang ketiga. Itu yang paling sering terjadi. Maka dari itu, setelah menikah, bagaimana caranya kita menjaga hati supaya tidak terganggu, tidak terkecoh dengan orang ketiga. Selanjutnya, terkadang karena suami capek bekerja, sementara istri sedang menghadapi masa-masa menstruasi atau disebut dengan PMS. Saat itu terkadang masalah-masalah kecil menguji bagaimana kesabarannya, bagaimana mengontrol emosi. Dan yang terakhir, terkadang merasa bosan karena terlalu lama bertemu. Bahkan terkadang muncul sifat-sifat negatif, sifat-sifat yang kurang baik, yang sebelum menikah tidak kelihatan, tapi setelah menikah akhirnya muncul. Nah, para pemirsa, bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal ini? Bagaimana kita bisa mengatasi ujian dan godaan dari setan supaya kita tidak tertipu daya oleh mereka? Yang pertama, ditata kembali niatnya. Ini khususnya bagi para pemuda ya, yang belum menikah. Maka ditata kembali. Niat untuk menikah adalah ibadah.
murni untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjaga hasrat dan nafsu kita supaya tersalurkan kepada hal-hal yang halal, bukan pada hal-hal yang haram. Menikah itu bukan karena kecantikan, bukan karena kekayaan, bukan karena kepintaran, tapi karena kesolehan, karena ilmu yang dimiliki oleh pasangan kita masing-masing. Yang selanjutnya, senantiasa bersyukur dengan apa yang dimiliki oleh pasangan. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Sebagai suami ada kekurangan, sebagai istri ada kekurangan. Maka bagaimana saling mensyukuri? Jangan justru saling egois menyalahkan satu sama lain. Diciptakannya laki-laki dan perempuan yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda adalah untuk saling melengkapi, bukan untuk saling mencaci atau mencari kekurangannya. Syukuri apa yang kita miliki. Komitmen yang kuat dalam melaksanakan pernikahan. Sebelum melaksanakan pernikahan kita punya komitmen. Bagaimana kita akan menikah, apa tujuan kita menikah, maka komitmen itu perlu kita pertahankan, kita lanjutkan, kita teruskan. Ingat niat dan tujuan dari pernikahan tersebut. Apa niat kita ketika kita akan menikah? Apakah hanya sesaat ataukah hingga akhir hayat? Pikirkanlah tujuan dari pernikahan ini. Kalau memang tujuannya untuk mencari ridha Allah, lantas kalau pernikahan ini batal, bagaimana dengan Allah? Apakah Allah akan meridainya? Yang selanjutnya, dipikir kembali sisi negatif yang ditimbulkan oleh perceraian. Apa kata masyarakat? Apa kata tetangga tentang diri kita? Bagaimana nasib anak di kemudian hari? Bagaimana nama baik keluarga di mata masyarakat? Maka sisi negatif itulah yang perlu kita kaji ulang supaya kita bisa mempertahankan pernikahan ini. Yang terakhir, senantiasa berdoa, tawakal kepada Allah supaya diberi keharmonisan, sakinah, mawaddah, warahmah. Menjaga keharmonisan, saling menghargai, saling menghormati, karena pasangan yang solih dan solihah kelak akan dipertemukan kembali oleh Allah di dalam surganya. Maka dari itu, bagi kita yang sudah menikah, maka pertahankanlah pernikahan itu. Semoga pernikahan itu berbuah surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan ini didukung oleh